Halo Pisces, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Itu tadi dia kartunya lompat ya, tema besar kamu adalah Hierophant. Hierophant itu bisa berbicara banyak hal. Bisa berbicara tentang keagamaan, filosofi, tentang sosok guru, pengajaran, bisa juga tentang komitmen, tentang sesuatu hal yang sifatnya tradisi diwariskan secara turun-temurun gitu. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut dengan hierofannya, kayak kita bahas dulu nih oracle-nya. Kayak aku melihat gini, temanya adalah kamu berhasil menaklukkan gitu mental block tertentu, atau kamu kayak udah bisa melihat nih ada mental block di waktu lampau tentang banyak hal, atau mungkin aspek-aspek tertentu hidup kamu. Sekarang kamu punya awareness yang berbeda, dan dengan awareness kamu yang berbeda itu, kamu bisa mulai membentuk dunia realita seperti yang kamu mau gitu, perlahan-lahan satu persatu aspek-aspek itu berubah gitu secara bersamaan gitu semenjak dimulainya perubahan awareness kamu. Nih kita mulai dulu between words. Yang pertama oracle-nya dia itu background-nya 2,5. Jadi ini adalah waktu transisi buat kamu, dan mungkin sekitaran reading ini ya kamu nonton ada sesuatu yang berubah signifikan gitu. Kamu juga berada di fase transisi, dalam artian gini, ada satu cerita yang udah kamu lewatin atau cerita yang berakhir, apapun konteksnya, mungkin proses kamu keluar dari situ belum sepenuhnya keluar gitu, tapi kamu sudah memahamin hal-hal yang perlu kamu pahamin, pelajaran tertentu gitu ya. Mungkin sisa-sisanya masih ada, tapi kamu tahu kamu bisa mengintegrasikan itu semua. Terus yang berikutnya ini kayak kartu yang di tengah itu berbicara tentang perubahan, lagi-lagi zona transisi, perubahan, kayak mau ada yang berubah signifikan di hidup kamu. Mungkin momentumnya udah berapa waktu belakangan, atau dimulainya sekitaran kamu nonton reading ini gitu. Dan karena tadi ya perubahan awareness kamu kan juga, perubahan awareness kita juga kan biasanya nggak langsung tiba-tiba datang gitu pemahaman uh, semuanya gitu secara langsung, tapi perlahan-lahan gitu, seperti menyatukan kepingan puzzle. Nah, yang berikutnya adalah voice, itu kartu yang terakhir berbicara tentang siap gitu. Kamu siap untuk apapun yang akan kamu masukin. Kamu udah punya pengetahuan, kebijaksanaan, pengalaman, dan itu tadi hasil dari pembelajaran kamu sebelumnya di chapter sebelumnya. Apapun konteksnya ya, bisa tentang pekerjaan, bisa tentang abandon, bisa tentang hubungan romantis. Karena tadi Hierophant itu juga bisa berbicara tentang komitmen gitu. Komitmen pernikahan, komitmen hubungan, atau komitmen kamu pada sesuatu hal ya. Dan dengan Hierophant itu kan konfirmasinya tuh of swords. Jadi aku melihat gini, kayak aku kasih contoh aja, kita itu punya mental block atau hal-hal yang mungkin menghalangi pandangan kita, bisa jadi mental block atau hal lain gitu yang kita dapat secara turun-temurun gitu. Karena itu udah berlangsung lama, jadi kita terima aja, kita nggak pernah mempertanyakan. Sampai di satu titik mungkin kita nonton sesuatu, kita baca sesuatu, kita mulai mempertanyakan hal itu. Dan ini adalah tema kamu ya. Jadi seperti ada pemahaman yang berbeda, dan itu mempengaruhi juga gimana kamu bersikap gitu, gimana kamu bertindak ya. Dan bisa jadi ini aku kasih contoh aja, misalnya budaya patriarki aja deh gitu. Budaya patriarki menurut aku banyak apa ya, pendapat pribadi aku bisa sangat membatasi pergerakan perempuan gitu, dan itu tidak sadar kita warisi secara kolektif. Jadi itu seperti nilai yang kita terima, itu kita terima begitu aja. Dan mungkin ini buat kamu ya, buat kamu secara penonton aku juga beda-beda. Mungkin bukan tentang budaya patriarki, mungkin tentang mental block dalam sebuah hubungan. Karena role model kamu gitu, orang-orang di sekitar kamu, hubungan-hubungan sekitar kamu yang kamu saksikan, orang-orang terdekat kamu, atau yang kamu saksikan lewat film, media, atau apapun itu membentuk persepsi sendiri yang apa ya, yang mungkin sedikit banyak membatasi kamu tentang gimana kamu bisa punya hubungan ideal seperti maunya kamu. Dan itu juga memang itu bagian dari proses belajar kamu seperti itu. Dan lihat oracle berikutnya adalah Eight of Pentacles. Ini berbicara tentang mastery. Tadi aku bilang lagi di awal, mastery itu berhubungan dengan awareness. Awareness itu akan mempengaruhi gimana kita bertindak gitu, kita berjalan, kita menavigasi perjalanan kita. Dan kayak ada sesuatu, mastery itu kan keahlian gitu, pemahaman, kebijaksanaan, skill.
bisa berhubungan dengan skill-skill praktikal atau pemahaman-pemahaman tentang sesuatu hal tadi, konteksnya misalnya hubungan, tentang limitasi-limitasi yang kita warisi, kayak hal-hal semacam itu kan nggak bisa terukur gitu ya, nggak bisa kita pegang, kita persepsi dengan panca indera kita, bisanya kita pahamin di kepala kita gitu. Dan ini akan membawa kamu punya realita yang berbeda gitu, karena kamu punya awareness dan berbeda. Dengan awareness itu kamu juga akan melakukan hal yang berbeda. Dan Ace of Pentacles sebagai konfirmasinya, jadi ada dengan awareness kamu yang berbeda itu, kamu akan membawa sesuatu hal yang berbeda di dunia realita kamu. Misalnya untuk create abundant gitu, create fulfilling career, create fulfilling relationship gitu, hubungan ideal seperti maunya kamu, abundant seperti maunya kamu, atau apalah gitu yang mau kamu wujudkan gitu ya. Seperti pemahaman, skill, kebijaksanaan, pengetahuan itu dan posisinya blessing kamu itu akan membawa hal-hal positif di hidup kamu gitu, dengan tadi ya yang sudah kamu pelajari di chapter berikutnya gitu. Eight of Pentacles juga menurut aku itu bisa berbicara tentang self development, skill praktikal juga bisa, dan itu semakin dekat kepada keberlimpahan gitu. Nah, yang jadi tantangan adalah Seven of Swords dan Knight of Cups. Kayak mungkin ya di waktu lampau kamu gini, entah kamu terhubung sama orang-orang yang tricky atau kamu pernah berada di posisi sebagai orang yang tricky gitu. Orang yang apa ya, mungkin posesif, mungkin toksik, mungkin punya attachment yang gak sehat. Kamu mungkin pernah berada di posisi itu, atau kamu pernah bertemu dengan orang seperti itu. Tapi tadi karena sudah ada awareness yang berbeda, hopefully kedepannya kamu punya cara yang berbeda menavigasi sebuah hubungan ini ketika Seven of Swords dan Knight of Cups. Terus juga tidak lari dari kenyataan, tidak mendistraksi diri, atau ini melakukan hal-hal tertentu supaya kamu tidak merasakan perasaan-perasaan tertentu. Itu Seven of Swords ketika jadi tantangan. Dan yang berikutnya adalah, lihat ya, ini 3 dari 5 kartu kamu tuh adalah major arcana. Makanya tadi aku bilang ada sesuatu yang signifikan nih sekitaran kamu nonton reading ini, dan signifikan juga ya untuk transformasi itu, perubahan di dunia realita kamu. Karena Tower, momen goncangan bisa goncangan besar, kecil, atau yang berubah itu kayak nggak perlu ada guncangan, tapi kayak ada yang berubah gitu dengan pikiran kamu gitu, ada yang berubah gitu dengan dunia realita kamu. Atau bisa jadi juga gini, mungkin ada momen dimana kamu berpikir kayak dunia kamu runtuh, dunia kamu tergoncang. Aku rasa itu momen yang perlu gitu, karena apa, mungkin dunia kamu dibangun bukan dari fondasi yang kuat gitu, mungkin dibangun dari attachment yang gak sehat, rasa aman yang semu, kayak hal-hal semacam itu, fondasinya rapuh gitu. Jadi dunia kamu tergoncang, itu momen itu perlu supaya apa, kamu membangun lagi di atas fondasi yang kuat gitu ya. Terus ke depannya kamu akan bergerak dengan ceret gitu, kayak aku akan melihat kamu sebagai unstoppable gitu. Karena apa, kamu udah punya fondasi yang kuat, terus juga kamu sudah punya perbekalan gitu, apapun yang datang, apapun yang mungkin jadi tantangan, kamu akan bisa ngelewatin itu semua gitu. Karena yang lebih berat dari itu pun kamu udah pernah lewatin. Jadi kayak kurang lebihnya kayak gitu. Terus kalau kamu punya sesuatu hal yang mau kamu capai, aku mendapat pesan gini, itu butuh waktu gitu, itu butuh proses. Jangan karena kamu menemukan tantangan, kesulitan, atau prosesnya nggak secepat yang kamu mau, itu membuat kamu berpikir kamu nggak bisa dapetin itu. Ini sebuah konfirmasi aja, selama kamu kayak pegang itu kayak di hati kamu, di pikiran kamu, dan kamu tetap berjalan ke situ, nanti pada saatnya kamu akan sampai ke situ. Apapun konteksnya ya. Tadi aku udah sempat sebutin di awal gitu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.